warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 4? Berjumpa kembali dengan saya. Senang belajar matematika bersama Pak Lukman. Video ini adalah video kelanjutan dari sebelumnya, yaitu masih mengenai bab 2 materi KPK dan FBB. Namun pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagian yang B, yaitu faktorisasi prima. Bisa adik buka halaman 55 pada buku paket adik-adik, buku paket matematika siswa K13. Nah, pada bagian A dan B ini adalah masih kita belajar mengenai konsep dasar KPK dan FBB. Ini harus benar-benar adik pahami agar nantinya lebih mudah memahami bagaimana cara mencari KPK dan FBB suatu bilangan. Langsung saja ya adik-adik. Faktorisasi prima. Di bagian pertama, faktor prima. Masih ingatkah kalian jenis-jenis bilangan? Ada bilangan caca, asli, prima. Nah, berikut contoh. Nah, berikan contoh bilangan prima. Nah, apa sih bilangan prima itu? Kita lihat. Nah, di sini bagian tahukah kalian? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, 3 adalah bilangan prima karena 3 mempunyai faktor 1 dan 3. 6 bukan bilangan prima karena mempunyai 4 faktor, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana cara mencari faktor suatu bilangan. Ternyata setiap bilangan itu ada yang namanya bilangan prima, salah satunya yaitu 3. Nah, selain 3 masih banyak lagi. Bagaimana cara mencari bilangan prima? Caranya mudah sekali, yaitu tinggal adik-adik bagi saja suatu bilangan bagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jika bisa dibagi 2, 3 atau seterusnya, maka itu bukan bilangan prima. Bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan 1 dan dibagi dengan bilangan itu sendiri. Contoh, ya, kita langsung melihat contoh dulu, jadi agar paham berapa saja sih bilangan prima itu selain 1, karena 1 hanya memiliki 1 faktor. 2 ini memiliki berapa faktor? Yang pertama kita lihat 2 dibagi 1 sama dengan 2, dan 2 dibagi dengan angka itu sendiri yaitu 2, hasilnya 1. Apakah 2 bisa dibagi 3, dibagi 4 dan seterusnya? Tidak bisa. Nah, inilah dinamakan faktor prima atau bilangan prima. Berarti bilangan prima yang pertama yaitu 2. Kemudian kita lihat lagi 3. 3 dibagi 1 sama dengan 3. 3 dibagi 2 bisa atau tidak? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa dibagi 2, berarti ini sudah termasuk bilangan prima juga, atau hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, dibagi 3, yaitu 1. Nah, 3 bagi 4 dan seterusnya tidak bisa karena lebih besar. Jadi ini juga 3 juga termasuk bilangan prima. Kemudian misalkan 4 dibagi 1 sama dengan 4. 4 dibagi 2 bisa? Bisa. 4 bagi 2 sama dengan 2. 4 bagi 3 tidak bisa. Yang terakhir yaitu 4 dibagi dengan bilangan itu sendiri yaitu 4 sama dengan 1. Nah, faktornya berapa di sini? Pada 4 ini ada faktornya ada 1, 2, dan 4. Oh, ternyata ada 3 faktor. Berarti ini bukan termasuk bilangan prima karena bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor. Nih contohnya nih,
1 dan 3. Ini 1 dan 2. Tuh, beginilah cara adik-adik mencari bilangan prima. Kita lanjut. Misalkan di sini ada suatu bilangan 20 dapat dinyatakan. Nah, ini cara mencari faktor prima atau bilangan prima dari 20 itu bagaimana? Yang pertama, adik-adik cari dulu faktornya dulu dari 20. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara mencari faktor. Caranya sama, bisa menggunakan perkalian atau bisa menggunakan pembagian. Bisa dari 20, mulai dari dibagi 1, dibagi 2, dibagi 3, dan seterusnya hingga habis. Di sini ditemukan atau hasil faktor dari 20 itu ada 1, 2, 3, 5, 10, dan 20 itu sendiri. Nah, setelah ketemu faktornya, baru kita akan mencari bilangan prima dari faktor tadi. Ini dari ada berapa nih? 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 ini. Angka-angka atau bilangan ini mana saja sih yang termasuk bilangan prima? Ini ada penjelasannya. Bilangan 1 bukan bilangan prima karena bilangan 1 hanya memiliki satu faktor, yaitu 1 itu sendiri. Ya, 1 itu faktornya hanya 1, hanya bisa 1 dibagi 1. Sudah, berarti itu bukan termasuk bilangan prima. Bilangan 2, ini yang 2 termasuk bilangan prima. Kenapa? Tadi sudah Bapak jelaskan caranya. Bilangan 4 jadi sudah Bapak jelaskan bukan prima karena bilangan 4 memiliki 3 faktor, 1, 2, dan 4. Kemudian 5 termasuk bilangan prima karena kenapa? Karena 5 hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 5. Nanti bisa adik-adik cari sendiri bilangan-bilangan prima itu berapa saja. Bisa adik-adik tulis dulu di buku, bisa adik-adik tulis atau catat di buku sebanyak mungkin bilangan prima agar nanti adik-adik mudah mencari bilangan prima, tidak perlu menghitung kembali. Dengan begitu, dari faktor 20 tadi ditemukanlah bilangan primanya, yaitu hanya 2 dan 5. Karena 1, 4, 10, dan 20 itu bukan bilangan prima, artinya dia memiliki lebih dari 2 faktor bilangan. Nah, di sini ada sebuah contoh 2.3. Tentukan faktor prima dari bilangan-bilangan berikut ini. Nih, bilangan 32. Adik-adik cari dulu faktornya, baru nanti tentukan faktor primanya atau bilangan primanya. Nah, di sini sudah ada faktor bilangan 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Kemudian faktor prima atau bilangan prima dari faktor 32 ini hanya 2. 1 bukan bilangan prima, 4, 8, 16, 32 bukan bilangan prima. Nah, coba kita cari ini yang satu aja 27. Kita cari faktornya dulu, baru nanti kita tentukan faktor primanya itu berapa saja. Nah, sebelumnya akan Bapak kasih tahu dulu beberapa bilangan prima. Misal bilangan prima. Nah, berapa saja bilangan prima? Mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23,
17, 19, 23, kemudian ada 29, 31, 33, dan seterusnya. Nah, ini silakan adik tuliskan sendiri, adik tulis cari sendiri. Nah, tadi kita akan mencari bilangan prima dari bilangan 27, faktor prima dari bilangan 27. Yang pertama kita cari dulu faktor dari 27 itu sendiri. 27 faktornya itu berapa saja? Cara mencarinya 27 dibagi 1 sama dengan 27. Kemudian 27 bagi 2 bisa? Tidak bisa. 20 bagi 3 bisa. 27 bagi 3 yaitu 9. 27 dibagi 4 tidak bisa. 27 dibagi 5 tidak bisa. 27 dibagi 6 tidak bisa. Bagi 7 tidak bisa. 8 tidak bisa. Dibagi 9 hasilnya masih 3. Dengan begitu kita bagi seterusnya tidak bisa. Inilah faktor dari 27, kita tulis ada berapa saja. Kan ini F faktor. Faktornya yang pertama ini angka 1, kemudian ini 3, kemudian ini 9, dan terakhir ini 27. Ini adalah faktor, bukan faktor prima. Ini adalah faktornya dulu, adalah faktor dari 27. Nah, yang pertanyaan tadi yaitu mencari faktor primanya. Berapa faktor primanya? Di sini faktor P. Itu saja ya, P faktor prima. Faktor primanya berapa saja di sini? Kita lihat, samakan di atas. 1 ini bukan. 1 bukan. 3 ya masuk 3. 9 di sini tidak ada angka 9, berarti 9 bukan. 27 juga tidak ada, berarti hanya 3, yaitu faktor prima dari bilangan 27 yaitu 3. Bagaimana tadi? Sudah mulai paham? Nah, yang B ini. Nah, ini bilangan prima nih, ada nih 17, 11, 13, 91, 73, 7 ini termasuk bilangan prima. Kita lanjut materi yang selanjutnya yaitu faktorisasi. Nah, di sini ada sebuah gambar, perhatikan. Ini namanya pohon faktor. Nah, bagaimana cara mencari pohon faktor ini? Sini tahukah kalian? Langkah mencari faktor prima suatu bilangan. Yang pertama caranya, bagilah bilangan dengan bilangan 2. Ulangi langkah 1 jika memungkinkan. Jika sisa bilangan sudah tidak bisa dibagi dengan 2, maka bagilah dengan 3, 5, 7 dan seterusnya. Kenapa kok hanya dibagi 2, 3, 5, 7 atau seterusnya? Ya, hanya namanya faktorisasi prima, berarti hanya dibagi dengan bilangan-bilangan prima saja, termasuk 2, 3, 5, 7. Ini kan termasuk bilangan prima. Kemudian 11 dan seterusnya tidak boleh dibagi 1, 4, 6 atau yang termasuk bukan bilangan prima. Nah, bagaimana? Perhatikan di sini ada 2 pohon faktor ini. Yang pertama bilangannya adalah 12. Ini ada 2 pohon faktor. Pohon faktor pertama bilangan 12, ini 12 paling atas, dan pohon faktor kedua bilangan 18 ini. Nah, nyatakan faktorisasi prima dari bilangan 12 dan 18 dengan menggunakan pohon faktor. Inilah faktorisasinya. Pohon faktornya dari bilangan 12 dan 18. Nah, kita lihat tadi pohon faktornya di sini. Penyelesaiannya dari hasil pengamatan pohon faktor dapat diuraikan sebagai berikut. Faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3.
Dari mana? Kita lihat. Ini yang 12 dari ini. Lihat ini tulisan yang berwarna merah muda atau pink atau oranye, jingga. Nah, lihat ada 2, 2 dan 3, berarti artinya 2 dikali 2 dikali 3 nanti ketemunya akan 12. Nah, 2 dikali 2 4, 4 dikali 3 12. Nah, ini faktornya. 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3, atau ini lebih simpelnya lagi 2 kuadrat 2 dikali 3. Bagaimana cara menentukan ini ya? Kuadratnya 2. Lihat di sini 2, 2-nya ada 2, 2 ada 2, makanya ditulis di atasnya kuadratnya 2. Bilangannya 2 sebanyak 2 kali, makanya ditulis 2. Faktorisasi dari 18, 2 dikali 3 dikali 3, perhatikan pokoknya 2 dikali 2 dikali 3, perhatikan 2 dikali 3 dikali 3. Oh maaf, oh ini pohon faktornya ada yang salah. Nah, perhatikan ya adik, 18 dibagi 2 itu 9. 9 dibagi 2 kan tidak bisa, harusnya di angka 2 yang ini adalah angka 3 atau bilangan 3, berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ya, ini pohon faktornya ada yang salah bagian sini. Yang benar di sini 2 dikali 3 dikali 3. Coba hitung, 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 dikali 3 sama dengan 18. Ini. Atau kita tulis, bisa juga ditulis ini, jika kita lihat ini berarti 2 dikali 3 kuadrat 2. Nah, ini bilangan 3, ini banyak 2 kali, berarti 3 kuadratnya 2. 3 kuadrat 2 ini sama dengan 3 dikali 3. Ya, begitu ya adik. Jadi faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2, 2 pangkat ya adik-adik, maaf, jadi ini pangkat atau kuadrat juga sama pangkat. Nah, jadi faktorisasi dari 12 adalah 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 itu sama saja dikali 3, dan faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 kuadrat atau 3 pangkat 2. Nah, kita adik sudah mulai paham belum? Lihat contoh 2.4. Nah, misalkan di sini carilah untuk faktorisasi bilangan-bilangan berikut ini menggunakan pohon faktor. Faktorisasi 25. Maaf, faktorisasi dari 24. Kita buat dulu 24 dibagi 2. Ingat, bagilah dulu dengan 2, yaitu bilangan prima yang paling terkecil dulu. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 masih bisa sama dengan 6. Di sini tulis di sini bawahnya 6. 6 dibagi 2 ternyata masih bisa, yaitu 3. Nah, dengan begitu faktorisasi dari 24 ini adalah, lihat ini ada 2 dikali 2 dikali 2 kemudian kali 3. Di sini lihat ditulis 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Dari mana? Ini lihat yang berwarna kuning, ini adalah faktorisasinya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, atau sama dengan ini, harus adik-adik buat simpelnya seperti ini. Faktorisasinya 2 pangkat 3 dikali 3. Kenapa kok pangkat 3? Perhatikan di sini 2-nya ada 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2, ya berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 3. 3-nya ini sendirian, 3-nya tidak perlu kasih pangkat ya. Kemudian yang B, faktorisasi dari 52. 52 dibagi 2 sama dengan 26. 26 masih bisa dibagi 2, yaitu 13. 13 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, dibagi 5 tidak bisa,
dibagi 7 atau bilangan prima lainnya tidak bisa. Oke, cukup sampai sini ya adik-adik. Jika tidak bisa dibagi dengan bilangan prima lainnya, faktorisasinya berapa? Lihat ini yang berwarna kuning, ada 2, ada 2, dan 13. Berarti 2 dikali 2 dikali 13 atau sama dengan 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 dikali 13. Nah, bagaimana adik? Lihat nih, contoh yang C juga, faktorisasi dari 60. Sama caranya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Ini faktorisasinya, berarti 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Di sini ada ayo mencoba, ini bisa adik buat pelatihan. Ini cara menentukan bilangan prima, tentukan faktor prima, atau buatlah pohon faktor. Nah, di sini Bapak akan mencoba memberikan contoh yang pohon faktor beserta faktorisasinya. Bapak akan membuat yang 15 saja, yang A. Lihat di sini. Ini bulat. 15 dibagi 2 bisa? Tidak bisa, berarti langsung saja kita bagi 3. Hasilnya adalah berapa tadi? 53, yaitu di A. Apakah 5 bisa dibagi 3 lagi? Tidak bisa, berarti faktornya atau faktorisasinya hanya 3 dan 5, berarti 3 dikali 5. Ini faktorisasi dari 15 dan ini pohon faktornya. Nah, ini buatlah pohon faktor dan bentuk faktorisasi dari bilangan-bilangan berikut. Ini yang 15, ini pohon faktornya, dan ini hasil faktorisasinya. Nah, untuk contoh yang lain, ini bisa adik kerjakan sendiri, caranya sama. Buat pohon faktornya, baru tulis faktorisasinya. Bagaimana adik? Sudah paham? Semoga paham, semoga video ini bermanfaat bagi adik sekalian. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri sampai di sini dulu. Senang belajar bersama Pak Lukman. Sampai berjumpa kembali.